Manggarai tempat sekolah kita, Jakarta Selatan, Jakarta, dan Indonesia tadi. Jadi idenya ide besar ini supaya nanti pembaca buku ini juga dapat sesuatu. Jadi kita survei dari rumah buku ini, kita ke SMP 3, Ngapak Tilas, ke SMA 8, jalan-jalan lagi nih. Ingin jadi 4 jam. Nah, jadi 4 jam. Jadi ini sederhana tapi kita buat serius. Cuma outputnya, karena kita wartawan biasa menulis feature dan sebagainya, ya kita buat seperti ini. Alhamdulillah responnya luar biasa. Dan informasi ke ini, ke teman-teman di sini, dan senior-senior semua. Buku ini kita buat juga versi e-book yang bisa dibeli dimanapun di luar negeri. Jadi dengan mudah. Saya di Amerika namanya dia nggak mau beli e-book Pak, pokoknya saya mau beli yang cetak kirim. Oh kirimnya mahal loh, 1 juta lewat 3 atau pos, nggak apa-apa dikirim. Saya dari Amerika, dari Belanda, dari Inggris juga. Dan sekolah lain, Santa Ursula beli, Canisius beli, sekolah Pilar beli. Katanya buat sama ada yang beli. Nah, karena kita banyak teman berdua dewasa, dimuatlah baru di Detik. Jadi viral di mana-mana, termasuk di rumah. Siapa ya? Kerja lagi. Ada juga jadi dalam waktu seminggu kita posting hanya di media sosial Ikatan Alumni Semandal lebih dari 200 buku yang udah. Dan yang lebih mengembirakan saya, ini tadi disebut oleh Acing, dokter pribadi, ini kolaborasi. Dan ternyata di buku ini kan banyak kolaborasi nih. Dari donasi dari Mas Tommy, Mbak Yunita, kemudian Pak Ajis, banyak deh. Dan yang menggembirakan lagi, saya punya ide begini. Saya ingin memberikan buku ini kepada guru-guru kita yang tercinta, yang sudah pensiun maupun yang aktif. Saya kontaklah runner. Mas Bogi, saya nulis buku lagi. Saya ingin memberikan ke guru-guru. Kata Bogi, tunggu sehari ya Pak, belum sehari dia telepon. Oke Pak, Bapak kirimin aja semua guru-guru yang pensiun, dimanapun. Ada yang di Padang, ada yang di Bandung, ada yang Sukabumi, yang sudah pensiun. Saya kirimin satu-satu lewat pos, dan mereka kemudian harus melaporkan ke kita dan ke Bogi. Luar biasa, mereka senang banget. Itulah yang membanggakan kita. Kolaborasi kita semua. Jadi sementara itu dulu ya. Terima kasih. Wah, luar biasa. Ini emang amazing ya. Tapi syukur alhamdulillahnya cikal bakal daripada pertemuan tadi Mas Idrus dengan Mas Suradi bukan hanya kita semua di sini, tetapi kisah-kisah luar biasa itu terdokumentasi. Saya kalau dengar cerita yang bosan-bosan minder juga nih. Nah ini pelajaran yang paling saya sukai bahasa Indonesia sama agama. Ketawa. Itu aja, nggak senang kimia. Aduh, sumpit saya pas satu kenapa kimia. Terus kamu tahu nggak zat kimia yang terdapat di laut apa ya? Oh ini Pak, bikini di Florida. Saya pelajaran saya kesukaan saya agama, tapi bukan berarti kelakuan saya terus jadi betul. Diserap kurang. Karena nongkrongnya di Bu Imran dulu di belakang ada Bu Imran, tempe mendoannya enak ya. Bu Imran ini unik dia belanja ini pasar Santa tapi naik beca. Dia nggak bisa naik mobil, kalau naik mobil muntah. Jadi kemana-mana naik beca. Ya, itu juga dulu saya ngalamin zamannya Muhammad Ali petinju. Nah, petinju pas siarannya itu disiarkannya pas jam sekolah. Guru-gurunya juga pengaruh Muhammad Ali. Jadi kita kan kadang punya TV ada enggak, bawa TV dari rumah. Nontonnya di rumahnya Antari di sebelah Semadapan. Nah, sebelum tinju tuh ada tinju apa namanya? Bayangan kan tinju pembuka ya. Jadi orang disuruh trik, mukanya udah banyak-banyak udah ini. Ya sama pelatihnya kan dilap-lapin gitu. Lu udah hancur dah mukanya nih. Tenang ya, kamu tenang aja. Serat begitu bel berbunyi itu artinya ronde pertama dimulai. Aduh, ada yang dia kalau kan di 98 tuh murid-murid Bukit Duri
ngopi-ngopi dulu, belum berangkat. Oh, udah jam 7 nih. Waduh, bentar. Mau nyamper kan, kita udah ngambil ember, dia buang-buangin ke sudut-sudut pekarangan rumahnya, buang-buangin gitu, ember diisi air, dibuang-buangin. Terus sampai rumah, kemana Bu? Kenapa kamu terlambat? Buang-buang air, Pak. Kayak gitu aja deh. Lagi. Itu selain renda apa lagi? Bukan. Jadi, Sebab intinya naik itu tadi lucu. dulu di dalam mesinnya tuh lomba pakai nyentrik. Saya pakaiannya udah benar-benar malu nih ceritanya deh. Itu guru-guru saya pantatin. Guru-guru saya pantatin. Ini kekurangan guru Anu Krisna. Ini nggak bisa dia tuh terima, sangat tidak sopan. Kelas ya. Tapi kita kelas. Ketua kelas. Kalau nggak dulu kan ini apa? Namanya suka kan nggak, kalau sekarang ada di Google. Jadi kalau guru ini suka ada kasih catatan, itu nanti dinyata. Itu nyatat. Saya selesai itu semua. Saya kisah kamu tulis di papan tulis, jadi nyalin pelajaran saya tulis. Itu anak pada nyalin. Itu nggak sama man itu. Tahu apa? Belum pernah salah semuanya. Makanya udah ampun deh kalau cerita kenakalannya dulu. Padahal sekarang agama ya. Oh iya, suka agama. Bayang kita semua generasi Yano meninggal. Kita ngawak ke rumahnya, lagi-lagi main bingo. Apa ya, kenakalannya itu benar-benar nggak lucu deh. Apalagi ada cewek, apa cowok naksir cewek gitu. Ntar kita kirim nih surat, padahal bukan dari cewek. Dikerjain. Itu udah banyak ya korban-korbannya. Mesti yang nyeritain anak-anak itu nih. Ya udah gitu aja deh. Selebihnya bisa baca di buku. Ada ini ya, ada pertanyaan. Kalau Mas Ciwo kelas 2, Mas Krisna kelas 3, dan saat Mas Krisna lulus, Mas Ciwo tetap kelas 2. Berapa tahun Mas Ciwo di SMA 8? Silakan. Iya, kita ada 5 tahun. Assalamualaikum. Berarti udah diwakilin sama Krisna tadi, jadi udah cukup. Saya malu juga kalau tadi cerita kan bukan main, kalau Krisna nginder itu udah double nih. Udah paling keblok gitu loh. Tapi alhamdulillah ya, sejemblok-jembloknya saya pada akhirnya saya satu alma mater jaket kuning sama Dokter Teddy sama Gila. Padahal begitu lulus itu alhamdulillah ya. Saya milih sekolah itu saya nggak ngerti karena saya hobinya naik gunung aja gitu. Terus ditanya, wah, lo keterima nih di UI. Ah, lo dari mana lo? Nih ada nih, dulu tuh ada buku orang itu ya. Ah, emang nama beginian? Oh, orang Jawa banyak nih nama begini gitu. Coba lo lihat deh. Ternyata benar. Terus ditanya lagi, lo masuk arkeologi apaan sih? Nah, ini yang jadi masalah. Saya nggak tahu. Gua nggak tahu. Terus gimana dong? Ntar sekolah gimana? Ya, kan gue pikir dulu kan nggak ada saingan. Dulu kan teman-teman tuh SMA 8 tuh jago-jago, pintar-pintar gitu kan. Tapi gue pikir kan gue paling cepat ya, asal aja gue ngikut. Yang penting apa namanya belajar gitu aja udah. Gitu terima kaget gitu. Padahal dulu itu karena gue tenang naik gunung tuh sering ketemu anak Napala, anak Wanadri ya. Gue pengen masuknya tuh Wanadri. Gue udah bilang sama orang tua gue bayar 500.000 untuk sekolah di Wanadri. Ujung-ujungnya itu bukan sekolahan. Kita alam. Alhamdulillah. Itu udah sempat ke Bandung, bikin pendaftaran gitu loh. Itu namanya siapa dari sekolah mana? Oh, wah dari Jakarta dia kan bisa masuk Wanadri. Cakep katanya. Wah, gue udah cerita ke orang rumah Wanadri, tapi orang tua karena nggak ngerti, ya udah terima udah. Kamu kos aja di Bandung gitu. Begitu terima UI ke Bandung, ternyata itu perkumpulan gitu. Padahal dulu pengen masuknya di Undip, ya, jadi universitas dekat UI persis.
itu aja. Jadi alhamdulillah begitu masuk di UI juga sama kayak di SMA 8 juga gitu ya, sekolahnya lama mungkin. Iya, saya tingkat 1 banyak beasiswa kan ya di UI itu kan ya. Walaupun waktu itu bayarannya 15.000, kata saya di Universitas Pancasila 1 semester 500.000. Jadi kalau saya minta duit ke orang tua, masa saya mintanya 15.000 sih kan ya. Sama ini sama. Akhirnya saya punya teman, saya mintanya 1.000, 15.000, saya buat bayaran. Nah, saya bayaran 1 semester saya minta 2 juta. Akhirnya saya bisa ikut ekspedisi ke Kazakhstan. Saya ya ngalim gitu ya, yang penting naik gunung gitu. Nah begitu ketemu Norman Edwin, almarhum kan satu jurusan juga sama Sulis juga. Norman Edwin tuh perintis masuk gua, nanti ikut sampai masuk pendidikan 3 bulan sama Dr. Kong Kincun yang speleologi ya, ahli luar. Terus saya masuk pertama di Ruang Ombo yang dalamnya tuh vertikal, gua vertikal 120 meter. Waktu itu tekniknya tuh masih apa ya, masih pakai tali darum, jadi masih tebal-tebal pipi sini nih kena belar-belar gitu ya, biasa ya. Kalau sekarang kan udah teknik alpin ya, jadi single rope gitu yang bisa langsung ke bawah. Dan itu sambungan, jadi di tengah-tengah itu udah 100 meter mesti pindah gitu loh. Wah itu luar biasa, apa namanya, nyawa tuh beda gitu ya. Tapi alhamdulillah itu juga selamat. Akhirnya saya senang begitu. Tapi terakhir saya nggak suka lagi gua, kenapa? Karena masuk gua kan basah terus ya, karena kan gelap gitu ya. Dan yang paling penting saya dimarahin orang rumah, karena celana dalam saya selalu coklat warnanya. Ketika masuk itu pasti warnanya nggak bisa itu. Ini celana siapa nih, celana begininya nih. Dan itu udah saya nggak mau lagi lah. Tiap bulan beli celana dalam gitu. Nah, saya di universitas juga alhamdulillah makin kita bisa makin mapalah gitu ya, walaupun nggak dilatih kali ya. Waktu itu saya sekolah 7 tahun, harusnya udah S3 malah. Tapi alhamdulillah teman saya langsung S10, jadi udah teman gitu loh. Alhamdulillah, jurusannya nggak jelas. Saya 7 tahun juga, jadi cuti, lanjut gitu. Lalu lulus juga, ya udah sekarang ya tinggal main-main doang. Terima kasih ya malam juga. Terima kasih banyak. Jadi udah menjadi ahli goa ya. Tapi memang di SMA 8 tuh Kuapala luar biasa ya. Salah satu yang udah pernah kita wawancara juga ya di di kanal adalah dari seksi Kuapala. Memang Kuapala ini luar biasa sih. Di SMA 8 dan kemudian lulusannya di universitasnya juga luar biasa ya. Thank you Mas Ciwo. Mungkin nanti tinggal dikoreksi kalau saya salah, tapi tinggal 2 orang lagi ya berarti ya. Sesepuh kita yang berada di depan 2 atau 3 ya, 3 sorry. Nah, tinggal 3 lagi. Jadi kita akan mendengarkan dari 3 sesepuh kita tentang yang ditulis di buku, dan kira-kira mungkin tambahin juga pesan-pesan gitu ya buat kita semua ya Mas Suradi ya. Dan juga mungkin apakah gitu, kan ini pastinya kan bukan buku yang pertama dan terakhir ya kan Mas Idrus ya, masa cuma 1 ya kan. Angkatan kita aja udah 58 kalau nggak salah ya, angkatannya ya udah 58 kalau saya nggak salah angkatannya. Mungkin sekarang udah 60 lagi jangan-jangan ya. Kalau cuma 25 orang kan nggak adil ya. Iya, jadi kita mau mendengarkan dari tadi 1964 ya, 69. Oke, siap ya. Sebetulnya saya itu bukan tidak punya bakat menulis sebetulnya ya. Cuman pada waktu itu Pak Suradi diberitahu oleh Modertim gitu untuk menghubungi saya. Jadi saya bilang sama Pak Suradi, coba ya Pak, saya ingat-ingat dulu, saya coba untuk menulis karena ya udah lama banget nggak pernah nulis-nulis, nggak pernah baca tulisan-tulisan yang seperti di sekolah itu, saya bilang gitu. Itu juga butuh waktu untuk mengingat-ingat gitu. Jadi butuh sabar lah Pak gitu. Nanti saya akan coba forward ke Pak Suradi, mudah-mudahan bisa diterima. Ya nanti Pak Suradi yang mengedit lah, saya nggak begitu paham soal itu gitu. Karena udah lama sekali nggak pernah nulis-nulis.
Saya waktu itu sekolah di SMA 8 itu sebetulnya karena rasa bosan saya untuk jalan kaki aja gitu, karena dulu SMP-nya sekolahnya jauh, saya dari pindahan dari Surabaya masuk Jakarta, mau masuk SMP 3 nggak bisa karena penuh. Terus ayah saya bilang alternatifnya masuk Marsudirini, SMP 14, SMP negeri, atau SMP Santa Maria Fatima yang di belakang Pasar Mester gitu. Cuman saya memang dari kecil dulu sekolahnya sekolah Katolik terus karena bapak saya dari PJKA, jadi pindah gitu. Begitu seringnya pindah sehingga bapak saya memutuskan memasukkan saya ke anak-anaknya gitu ya ke sekolah Katolik aja yang pada waktu itu standarnya sama dari Jakarta sampai ke Banyuwangi itu pokoknya sama lah gitu. Pindah lagi ke Surabaya, pernah di Malang 3 tahun. Jadi pindah-pindah begitu, saking seringnya pindah sampai saya juga udah nggak ingat teman-teman saya itu siapa-siapa aja dan SMP itu ya karena begitu banyaknya pindah gitu. Nah waktu masuk Jakarta dengan alternatif sekolah yang ditawarkan bapak saya itu, saya akhirnya pikir saya kan dari kecil sekolahnya sekolah Katolik terus dan SMP-nya juga sekolah Katolik, jadi kan praktis perempuan semua gitu ya. Saya merasa bosan juga gitu, pengen tahu kalau di sekolah negeri itu kayak apa gitu kan. Jadi saya akhirnya memilih SMP 14. Jadi saya harus pagi jalan dari jam 6 pagi baru pulang lagi sampai di rumah jam 2:30 gitu atau jam 2 gitu karena jalan dari Manggarai ke Pasar Mester itu pulang pergi gitu. Nah, karena kebosanan itu akhirnya saya berpikir SMA saya pengen yang dekat aja deh, yang jalannya sebentar gak lama-lama gitu. Dan cuman saya ada kendala juga waktu SMP itu saya punya sahabat satu bangku itu dengan saya sama-sama hobi baca buku cerita silat ceritanya. Buku cerita silat Kopiho itu gitu kan. Jadi kalau kita pulang sekolah tuh nggak langsung pulang, kita ke kios-kios buku di depan Pasar Mester itu kan banyak kios jual buku. Jadi kita lihat milih-milih buku di situ dulu, terus baru pulang. Itu pun nggak langsung pulang karena saya dan teman saya itu hobi filateli. Jadi kita suka mampir ke kantor pos besar Jatinegara gitu. Di situ lihat-lihat lagi. Akhirnya sampai rumah itu 2:30, jam 3 gitu. Nah tentu ibu saya marah besar juga karena kan khawatir gitu ya. Nah setelah SMA saya pikir kayaknya enakan yang dekat aja deh, udah capek jalan setiap hari begitu kan. Jadi saya masuk SMA 8 gitu. Teman saya mengikuti juga karena dia nggak kepengen pisah dari saya, tapi akhirnya terpisah kelas gitu kan. Dia masuk 1-3, saya masuk 1-5 waktu itu. Tapi ya tidak mengurangi persahabatan kita, tetap jalan. Bahkan sampai saya lulus kuliah gitu, dia juga masih tetap, kemudian saya menikah, tapi qadarullah lah gitu, memang kehendak Allah gitu ya. Teman saya itu meninggal karena sakit gitu kan. Tapi saya merasa kebiasaan saya baca buku silat itu nggak pernah bisa berhenti gitu. Bahkan sampai sekarang kadang-kadang juga yang saya baca itu malah bukan buku-buku ilmu pengetahuan yang bagaimana, saya cari buku yang bisa bikin saya rileks lah. Jadi saya lebih suka membaca buku yang bersifat sejarah, mungkin mengenai Gajah Mada atau perang Paregrek atau apa saja lah mengenai kerajaan-kerajaan itu gitu. Jadi waktu Pak Surah diminta saya menulis, saya pikir gimana ya cara nulisnya. Saya udah lama nggak pernah nulis gitu kan, udah lama sekali. Bahkan setelah saya pensiun, boleh dikata semua kegiatan dulu saya bekerja udah saya tinggalkan sama sekali. Saya cuma ngurusin rumah aja dan ngurusin cucu gitu ya, menemani cucu saya di rumah gitu. Jadi sebetulnya di keluarga saya yang masuk SMA 8 ada lagi satu adik saya yang satu angkatan dengan Mas Krisna itu, cuman memang dia akhir-akhir ini juga sibuk dengan kegiatan keluarga, mengurus suaminya yang sakit gitu kan. Jadi memang dia tidak banyak
terhubung dengan para alumni gitu kan. Cuman saya rasa menjadi alumni SMA 8 itu membanggakan lah gitu ya, karena ikatan persaudaraan antara alumni berjalan erat. Juga saya sering mendengar kegiatan-kegiatan yang diadakan gitu. Walaupun saya mungkin jarang berkunjung ke ke kampus SMA 8, kecuali kemarin ini 2 kali karena saya harus vaksinasi di situ. Karena saya KTP saya masih KTP Manggarai gitu. Sampai sekarang belum berubah, padahal saya tinggalnya sudah di Pondok Gede gitu kan. Jadi kalau saya masuk ke kelas itu, kebetulan waktu menunggu tuh saya masuk ke kelas itu saya bilang sama teman saya yang alumni 69 juga, kan kayaknya kita lagi belajar lagi deh di sana. Rasanya kembali lagi ke masa sekolah dulu, kayaknya kita duduk di bangku sekolah gitu, menghadap papan tulis gitu. Ya itu aja yang bisa saya ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Keke. Kakak-kakak senior dan teman-teman semua, sebagai editor, ini salah satu kunci untuk mendapatkan narasumber seperti Bu Widian ini, perlu sabar. Jadi saya dapat nama dari Bu Titi, dari Pak Bambang juga, kemudian dari Pak Sumantri, berantai. Nah, Mbak Yanti ini ketika dihubungin lama banget jawabnya. Ketika menjawab WA juga buat apa sih? Saya udah banyak lupa. Tapi saya nggak putus asa. Saya WA lagi, begini Bu, begini. Saya rayu lah. Jadi akhirnya mau ya Bu ya. Terima kasih banyak. Dan salah satu info yang terpenting yang saya dapatkan dari Bu Widianti, ditulis juga di buku itu adalah, dia cerita, Pak Suradi ada guru waktu itu yang paling cantik banget. Pokoknya badan itu kayak model, pakai sepatunya high heel. Saya membayangkan siapa ya guru itu ya. Karena kata Bu Widianti, kalau setiap dia jalan pakai sepatu itu tak tok, semua siswa melihat dia. Terus saya tanya siapa namanya, Bu Jarwani. Saya punya nomor kontaknya nggak? Punya, alhamdulillah senang. Lalu saya kontak, berkali-kali menolak, tapi saya sabar. Saya yakinkan lagi Bu Jarwani sekarang sudah guru besar di Fisika UI. Profesor. Dia sebenarnya alumni SMA 8 juga, ini target kita juga di buku kedua. Kemudian akhirnya ngasih waktu, oke, bisa ketemu dengan Pak Suradi sebentar ya, karena saya banyak bimbingan lah macam-macam, rumahnya udah lama depan lapangan sekolah. Saya dikasih waktu setengah jam. Ketika saya ketemu, karena pengalaman saya di jurnalistik, saya bilang yang penting jangankan setengah jam, 5 menit kasih ketemu saya, Anda bisa ngobrol 1 jam. Akhirnya saya sampai sore. Semua dokumen dikeluarkan. Foto-fotonya waktu dia cantik-cantik di buku itu ada, fotonya waktu wisuda ya Bu ya. Jadi terima kasih. Ini akan masuk di buku kedua. Jadi kita akan, dan Bang itu sudah mengkonsep. Ada juga kemarin saya ke Belanda bulan lalu, nengok anak, ketemu dengan murid saya, dan murid saya menginformasikan ada loh alumni SMA 8 yang tinggal di Belanda karena tidak dapat pulang karena politik. Saya udah dapat nomornya, akan Zoom, harusnya minggu kemarin tapi karena sakit, jadi mungkin minggu ini. Itu juga target Bang Idrus ya, kita akan buat yang lebih bagus lagi dari edisi pertama. Terima kasih banyak Mas Suradi. Jadi sudah ada teaser ya untuk buku yang kedua. Radit juga mau nulis, Radit. Oh iya. Nulis tentang bungaran. Jadi memang luar biasa, di sini ada 2 lagi yang terakhir, tapi bahasa Indonesianya gimana sih kalau ngomong last but not least ya? Bahasa Indonesia nggak bisa tuh. Ini memang yang paling gong gitu. 2 terakhir di sini yang kita hormati. Tadi bertiga sebenarnya Ibu Widianti, tambah 3, sekarang jadi 2. Nanti terakhir, jadi Mbak Tuti terakhir. Di akhir, sekarang kita mau dengar dulu dari Pak Bambang Setiawan. Kami persilahkan. Tentang kisah di SMA Pak. Iya, yang dituliskan. Kenangan saya cuma 2. Kenakalan sama guru yang pinter-pinter ngajar, itu aja udah. Ya, jadi pasti nggak ada yang lebih nakal daripada saya. Belum pernah, ya. Pernah nggak Anda, ya, waktu guru lagi ngajar, guru agama, itu kelas SMA 8 yang di Manggarai itu yang agak tinggi kan, jadi matahari kan kenceng, maksud
itu kita pakai kaca ya. Teng kepalanya Pak Guru yang lagi di depan kita soroti ke depan, ting 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 ting. Nah, teman-teman pada ketawa semua ya. Terus besok ada yang bawa radio dibunyiin. Siapa yang bunyi? Matiin. Coba kurang ajar banget kan? Nah, saya waktu itu juga pernah jadi ketua kelas, ya. Emang dasarnya juga bandel ya saya juga ya. Jadi bang, Pak Santoso galak banget kan? Pak Santoso nggak ada nyengir, nggak ada ketawanya. Datang langsung plak gitu ya. Kalau ngomong sinis kan, kita nggak suka lah. Orang nilainya tuh kalau nggak 0 ya itu 10. Kecuali itu tuh Pak Abi tuh, wih hebat banget tuh. Itu kan bonus bulanan dia. Cuma nggak tahu karena dia pinter ya, dia bisa grab itu inti-inti dari ilmu kurungan. Jadi kalau ujian dia 9-10 melulu, meskipun 2-3 bulan nggak masuk. Ya maaf ya, tapi itu memang hebat dia. Nah suatu saat bang tuh Mas Santoso udah mau datang nih dari ruang guru kan jalan kan. Tutup bang, kunci pintunya. Lah saya ya memang dasarnya nakal ya, ngikut aja, tutup kunci trap gitu kan. Nah, saya pengen tahu ngapain dianya ya. Pas saya ngeker itu lewat itu lubang kunci, dia ngeker juga. Wah, kaget banget saya. Waduh dia marah dia pulang. Saya sebagai ketua kelas bolak-balik minta maaf, nggak mau ngajar dia. Sampai beberapa kali baru banyak nakal deh. Intip juga. Ada Pak Guru itu kita udah tahu ini kursi rotan ini pasti jeblos. Kan tahu kan kursi rotan kan gampang jeblos kan ya. Kita diemin aja. Nanti begitu dia masuk, blos. Tapi tahu sendiri Pak Anggoro itu orangnya baik ya. Jadi meskipun jeblos itu ya kita ketawa dia nggak marah. Nyopotnya susah banget. Ini rotannya kan nempel. Tapi nggak marah. Ya benar deh. Tapi Pak Bambang naik kelas apa enggak? Naik kelas ya. Oh naik. Jadi kan saya bilang itu tadi, satu kenakalan, saya satu serius sama pelajaran gitu loh, ya kan. Jadi Nggak kayak lo kok. nah ini kebiasaan, ini kebiasaan dari kita yang suka guyon, bisa kebablasan, ya. Itu kan biasa namanya Pak Sibuya ya, Sibuya itu kita guyon kan, Sibuya gitu. Guyon itu kalau kita ngomong sama teman-teman. Nah saya ketua kelas kan, panggil Pak Sibuya gitu kan, teman-teman boleh. Saya ke sana dengan perasaan nggak salah, Pak Sibuya ada Bu. Itu orang-orang pada ketawa, saya nggak ngerti apa yang diketawain. Untuk Pak Sibuyanya nggak ada. Ini sering banget. Tapi yang paling gila lagi itu apa? Kita kan semua waktu itu suka main itu ya, tempat harimau. Ya, waktu itu lagi seneng-senengnya. Jadi kita jongkok gitu kan, ada 4, 5, 6 sampai 6 orang. Nah, karena kita nggak diakomodir di dalam olahraga itu, kita punya teman-teman tuh satu grup suka sekali sampai jam pelajaran. Jam pelajaran pun kita main gitu. Karena di Lalas kelasnya itu yang di belakang itu ada jalan tembus ke belakang kan ke aula. Ada dengan itu. Jadi ya kita keluar lewat belakang, terus masuknya itu teman-teman yang di dalam mau mandu. Kan kalau gurunya lagi masuk nengok ke papan tulis, masuk. Itu juga gila kan seperti itu. Wih, bener-bener ya. Cuman ya mungkin karena kebanyakan energi kali ya, sehingga keluar kenakalan kayak begitu. Tapi alhamdulillah angkatan 69 yang bisa saya sampaikan itu meskipun nakal kayak gitu, tapi otaknya encer. Jadi sebelum 69 itu mungkin 2 atau 5 yang diterima di negeri ya. Pada waktu kita tuh 20-an. Jadi juga aneh juga ya gara-gara Bu Hilma itu. Wih, kalau gondrong giniin dari belakang. Nah kebetulan saya nurut gitu, saya dicepak. Sini kamu sini.
dielus-elus kepala saya. Nih kayak begini nih. Kayak tentara. Jadi tapi disiplin sekali dia. Itulah yang menghasilkan kita seperti ini. Jadi memang betul pembentukan karakter itu di SMA. Modalnya di SD SMP. Jadi SD SMP saya modalnya udah nakal ya, masuk situ ya ke bawah terus gitu ya. Dan sampai di kerjaan juga seperti itu. Cuma sama kayak nakal juga nggak? Kenapa? Makanya sampai sekarang ya, saya tidak akan populer di bos atau di manajemen, nggak akan populer. Ya, tapi saya populer di teman-teman di bawah. Karena memang ya begitu kelakuannya. Ya itu aja lah, 12-in ngomongnya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bambang Setiawan. Dulu nggak ada CCTV Pak, jadi nggak ketahuan. Bener gak ada rekamannya ya. Kalau anak sekarang nggak asik, langsung viral. Oh iya ya bener. Oke, dan yang last but not least tentu saja, ya kan. Jadi kita mau dengar kisah-kisahnya dari Mbak Tuti. Kami persilahkan. Kisah anak nakal nih. Saya masuk 58 ke SMA 8. Tapi sebulan sebelum masuk di SMA 8 September kan, tanggal 8 masuk dulu di sekolah Gangker Nolong, karena SMA 8 baru mulai tanggal 8 September tuh di depan PSKD 3 Witan. bukan PSKD 3 Selamat Riyadi. Jadi kita sekolah sore di situ hanya 3 kelas, A-nya 2, A-nya 1, C-nya 2. Jadi kita nggak sampai 100. C apaan sih? Jurusan? C, sos ya, sos. Tahu Meta. Itu tuh kita berangkat sekolah kan jam 12. Rumahku di Jatinegara di depan BRI sekarang deh. Belakang kantornya Panda, depan Panda. Saya jalan kaki ke sekolah. Asik kan, dapat uang jajan sih, dapat. Kalau nggak dapat mau ngambek ke sekolah. Udah jalan kan ke sekolah, enak kan liwat itu. Nggak lewat tengkok, nggak tahu bahwa itu bisa nembus tok tengkok. Jadi lewat sentral, ada bioskop sentral tuh kan. Nah terus langsung jalan ke dalam. Pulangnya begitu, tapi pulangnya kan kita pulangnya udah agak malam kan, janjian dulu. Kita mau naik angkot atau naik oplet ya, atau mau jajan. Janji dulu, ada uang jajan kan, janji dulu gimana? Kak, kita jajan aja, jalan kaki artinya. Nah itu temen jalan itu salah satunya adalah omnya dia. Itu sehat. Nah itu satu lagi dia cawang kan jalan kaki terus, itu kerjanya begitu. Nah terus ada satu yang sebabnya nggak naik, karena kalau orang lain 3 tahun, kalau Mbak Tuti 4 tahun. Kasih kan? Kalah sama Ciwo. Ada guru Pak siapa lupa. Nah itu naksir teman kita, ya, Nunung namanya. Pas udah liwat lagi ngobrol-ngobrol gitu, Nung katanya bapak itu liwat lagi, terus Nung jangan mau Nung, bapak itu udah punya istri Nung. Kita rame-rame yang ngomong gitu aku, Mbak Marsi, terus ada 2 laki, semuanya nggak naik. Karena kedengeran oleh guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia itu Pak Sunario yang pakai kumis tebal. Tahu nggak naikin kenapa? Bukan apa-apa. Nilainya 6 ke atas. Nggak naiknya bahasa Indonesia 4. Orang Indonesia bahasa Indonesia 4. Langsung ditulis merah sampai Pak Tupano, kepala sekolah sekian Pak Tupano ya. Pak Tupano bilang, Tuti minta maaf. Enggak Pak, orang kita nggak salah kok. Kita ngomong bener. Ya bener dong Bapak, itu punya istri di kampung. Nah dia ganggu teman kita belain dong. Tahu dong. Karena guru dengan murid itu bedanya cuma 5 tahun loh. Kita masuk SMA 8, gurunya baru lulus SMA baru kuliah. Ya kan?
Jadi pas kan, cocok kan. Ada satu kok, Pak Sucipto, guru ilmu bumi sosial kalau nggak salah, itu kawin dengan murid. Ada. Nah itu yang selalu kita ngeledek kalau ada saat ketemu, manggilnya Mas Cip atau Pak Cip sih, kita selalu bawa Pak Cipnya itu mesem, gurunya mesem. Dan kebetulan yang lucu dia Samyati itu tinggalnya di apa namanya, kalau dari kantor listrik ya, nyebrang rel kereta kan ke Kayu Manis. Nah rumahnya di situ. Jadi kita udah lihat, kita datang ke sana. Ya si Babe itu ada di sini lagi, Bapak tuh ngapain kamu terima terus? Jadi aku selalu ngomong, ngapain sih kamu terima? Mau-mauan pacaran sama guru. Aku waktu itu, jangan mau. Itu akibat karena ngomong gitu, aku sama Mbak Siska, naiklah kita. Kita 4 tahun. Aduh, itu yang terlalu langsung bahasa Indonesia 4 langsung seret aja. Tapi asik loh. Kalau ngomongin guru, Pak, saya mau ke kamar mandi, ada kamar mandi ya. Pak, aku max berhenti di depan. Begitu kelar semuanya udah ngumpul berempat, kita masuk lagi apa pulang? Biasanya ditanya, Pak, pusing Pak, jadi pulang ketiduran gitu alasannya. Itulah makanya jadi 4 tahun tuh gak salah kok. Iya bener. Tapi sampai sekarang jangan kaget, sampai kemarin Pak Yudi meninggal juga dengan istrinya. Mbak Tuti itu masih dekat sama mereka. Jadi memang mungkin hobi ya. Memang guru itu tetap didekatin terus. Jadi kalau udah ketemu ngobrol, dia cerita aku sibuk gini. Ya Pak, tapi Bapak sayang kan. Saya masih sampai semua guru sudah habis ya, guru angkatan pertama. Itu komunikasi terakhir dengan Pak Wahyudi. Malah waktu itu Radit ikut ngelayat ya. Kalau nggak salah ada beberapa angkatan muda yang ikut. Banyak Pak Soekarno segala waktu zaman kepala sekolah Pak Soekarno. Yang paling keren Pak Topano Ambon. Aku dirayu mati-matian, diciumin pipi semua. Kenapa sih Pak? Udah kamu minta maaf, suruh minta maaf Pak Naryo. Dipelukin, kamu sayang nggak sama Bapak? Sayang Pak. Tapi kamu minta maaf? Enggak Pak. Minta maaf itu nggak mau. Ya saya nggak bisa naikin kamu. Jadi sebetulnya bisa naik. Kalau minta maaf, tapi aku nggak mau, sombong ya. itu aduh Maduranya ketahuan. Itu orang Madura. Ya itulah sekelumit lucu. Oke, terima kasih banyak dan tepuk tangan buat kita semua. Jadi seperti tadi bocorannya bahwa ini adalah edisi pertama dan doakan segera menyusul edisi-edisi berikutnya. Dan tentu saja kalau ada masukan, saran dan pendapat bisa menghubungi editor kita di sini. Karena pada dasarnya buku ini sepemahaman saya adalah dari kita untuk kita. Kita dokumentasikan apa yang terbaik sebangsa kita dan kemudian bagaimana caranya SMA 8 ini tidak hanya kita gaung-gaungkan hebat, tapi apa kehebatan ini yang bisa kita lakukan untuk sesama kita. Dan di akhir mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para editor yang sudah berjuang untuk mengumpulkan tulisan-tulisan dan mengeluarkan buku ini. Dan juga sekarang kita ada 2 agenda terakhir. Yang berikutnya adalah mau mengundang Mas Tommy. Mas Tommy selain juga anaknya di SMA 8, beliau itu sangat aktif di komite sekolah. Walaupun baru saja jadi komisioner, tapi juga sebagai penasihat, karena kita juga tetap harus berhubungan erat begitu ya dengan sekolah yang dari tadi kita gaung-gaungkan. Dan nanti di ujung kita juga mau mendengarkan dan mau mengundang lagi puisi yang menggetarkan jiwa. Jadi berikutnya mau mengundang kepada Mas Tommy, kami persilahkan. Bagian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan rumah yang saya hormati, Mbak Tuti, awet muda ya Bu. Amin. Kakak senior saya luar biasa ceritanya, ternyata nggak cuma pintar, tapi juga bangor. Ada yang rayu, ada yang mantapin gurunya. Saya terus terang sih nggak pernah ketemu dengan saya.
minta maaf kalau anak saya juga mungkin nggak seperti itu Kang, tapi ini suatu seni hidup di kala di masa zaman tersebut, dan saya memang sangat apresiasi sekali keterbukaan dan kejujuran seluruh penulis di sini, karena inilah warna-warni bunga-bunga kehidupan kita yang terjadi di Bukit Duri. Alhamdulillah, saya juga apresiasi kepada Pak Idrus Sihab dan juga Idrus Sahab dan Bapak Suradi. Pak Mas Suradi ini juga salah satu inspirasi buat kami semua ya, anak-anak muda di tim kanal dan juga di teman-teman alumni. Kenapa demikian? Karena memang kami bercita-cita untuk menyatukan silaturahmi dengan para kakak-kakak kita dan juga keluarga kami dalam kota ini. Kita punya banyak kekayaan dan keanekaragaman, dan SMA 8 ini salah satu cerita kecil yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di SMA lainnya. Tadi seperti Pak Mas Rudi bilang, ada SMA lain yang ditulis juga bukunya gitu ya. Dan kami sangat bersyukur para penulis yang sudah berkontribusi. Mudah-mudahan di buku yang kedua juga demikian ya Pak Mas Rudi ya. Banyak yang mau mengisi dan juga membuat cerita-cerita lucu di dalamnya. Saya terima kasih juga sama host kita Mbak Keke. Alhamdulillah pada meskipun udah mulai habis makan ngantuk tapi bisa hidup. Beliau bisa membawa acara dengan baik. Demikian dari saya, Pak, Bapak Ibu semua, kakak-kakak saya semua yang saya sayangi, dan juga teman-teman. Semoga apa yang kita perbuat hari ini luar biasa menjadi silaturahmi dan perpanjang umur kita. Amin. Amin. Terima kasih. Terima